Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita melangkah untuk melanjutkan aktivitas kita, terlebih untuk satu hari ini, mari kita bersama memulai aktivitas kita dengan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat berkat, kasih karunia yang boleh Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Terlebih di pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kami napas kehidupan, Engkau memberikan kami sukacita yang baru dan juga kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami datang untuk memulai semua aktivitas kami, untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Untuk itu Tuhan, buka hati pikiran kami agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, dan firman-Mu boleh menjadi bekal kami untuk melanjutkan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan termuliakan nama-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu tanggal 9 Agustus 2023, datang dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Alai didok jahu bamatusi Samuel, unako mamereng turupana, manang tutongam ni dagingna, ainung ngahubolokon anggo ibana, aida damar guru tuparnidaan ni jolma, yang go jolma rupado nani idana, alai anggo jahoba roha di bagasado nadi idana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, manusia secara umum mempertimbangkan karakter dan nilai seseorang itu dari penampilan jasmaninya. Jika seseorang tinggi, rupawan, berperawakan yang gagah, dan berpakaian yang rapi, maka orang itu akan disenangi. Sering sekali kita mencari ciri-ciri jasmani ini di dalam seorang pemimpin. Namun pada kenyataannya, melalui firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini, Allah memiliki kemampuan unik sehingga Ia dapat melihat dalam seseorang. Allah mengenal karakter sejati kita karena Ia melihat hati, bukan melihat penampilan jasmaninya. Di dalam 1 Samuel pasal yang 16 dikatakan waktunya telah tiba bagi Samuel untuk mengunjungi rumah Isai di Bethlehem guna mengurapi Raja Israel yang baru. Ketika Samuel mengamati Eliab putra sulung Isai, Samuel terkesan, sungguh di hadapan Allah sekarang berdiri yang diurapinya, pikir sang nabi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun Allah memberitahu Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saul, Raja Israel yang pertama, tinggi dan tampan. Samuel mungkin mencari sosok yang berpenampilan seperti Saul, dan penampilan Eliab sangat menarik. Namun Allah sudah menyasar pria yang berbeda sebagai Raja Israel selanjutnya. Sebelumnya Tuhan telah mengungkapkan pada Samuel bahwa ia mencari sosok yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Samuel menatap ketujuh putra Isai, namun Tuhan menolak semuanya sebagai kandidat untuk menjadi raja. Allah sedang mencari sosok yang berhati setia. Daud
putra bungsu Isai, ia tidak dipanggil pada pertemuan itu dan ia sedang menggembalakan domba pada saat itu. Namun setelah Samuel melewati putra-putra yang lain, mereka memanggil Daud dan Tuhan berkata, "Inilah dia." Daud adalah pilihan Allah, tidak sempurna namun setia, seorang yang hatinya berkenan pada Allah. Meskipun Alkitab menyatakan bahwa paras Daud elok, namun ia bukanlah sosok yang mencolok dari saudara-saudara lainnya. Namun Daud telah mengembangkan hati yang berkenan kepada Allah. Dalam waktu kesendiriannya di padang ketika menggembalakan domba, Daud telah mengenal Allah sebagai gembalanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, penampilan mudah menipu. Tampilan luar seseorang tidak mengungkapkan jati diri seseorang tersebut. Rupa jasmani tidak menunjukkan nilai atau karakter atau juga integritas atau kesetiaan seseorang pada Allah. Ciri-ciri luar sifatnya dangkal. Pertimbangkan moral dan rohani jauh lebih penting bagi Allah. Nah, seperti pada hari ini Allah melihat hati. Makna hati dalam Alkitab berkaitan dengan moralitas dan kehidupan rohani manusia. Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mengalir dari hati kita. Hati adalah inti atau esensi dari jati diri kita. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dan perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu Saudara, terhadap semua yang melihatnya, Yudas Iskariot tampak bagaikan murid yang setia, namun penampilannya menipu. Para murid yang lain tidak membayangkan apa yang terjadi di dalam hati Yudas. Yesus adalah satu-satunya yang mengetahui isi hatinya. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Tertulis di Yohanes 6 ayat 70. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa sudut pandang Allah lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih bijaksana dari sudut pandang kita. Nah, Bapak Ibu Saudari, Raja Daud jauh dari kesempurnaan. Ia melakukan kesalahan-kesalahan, namun di dalam Daud, Allah melihat seorang pria yang beriman, setia, dan dalam, yang hatinya sepenuhnya berkomitmen pada Tuhan. Allah melihat seseorang yang akan mengandalkan kekuatan dan bimbingan Tuhan. Allah melihat seorang yang dapat menyadari dosa dan kegagalannya dan bertobat serta meminta pengampunan. Allah juga melihat dalam Daud seorang pria yang mencintai Tuhannya, seorang yang menyembah Tuhannya dengan segenap jiwanya, seorang pria yang telah mengalami pengampunan dan pentahiran dari Allah, dan yang memahaminya dalam kasih Allah bagi dirinya. Allah melihat seorang pria yang memiliki hubungan pribadi tulus dengan penciptanya. Ketika Allah mempelajari hati Daud, ia melihat seorang pria yang hatinya tidak jauh dari hati Allah. Nah, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini juga diingatkan kepada kita, seperti Samuel, kita tidak dapat melihat apa yang diamati Tuhan, dan kita harus mengandalkan hikmat-Nya. Dan kita juga yakin bahwa ketika Allah melihat hati kita, Ia melihat kesetiaan kita, karakter sejati kita, dan nilai kita secara pribadi. Kalau boleh kita renungkan, apalah arti sebuah penampilan, apalah arti sebuah fisik kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini ditegaskan kembali bahwa Tuhan melihat hati manusia, bukan melihat fisik, bukan juga melihat bagaimana kehidupan jasmani kita. Untuk itu, puji Tuhan, kalau kita didukung oleh fisik atau jasmani kita, tetapi mari
kita lebih memfokuskan atau memiliki hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan melihat hati setiap manusia, bukan melihat jasmani atau fisik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini kita kembangkan kehidupan kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi pilihan-pilihan Allah sebagai perpanjangan tangan Tuhan kepada kita untuk membantu sesama dan memberitakan kabar baik kepada yang belum mengenal dan belum memahaminya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, di mana firman ini menguatkan kami dan mengingatkan kepada kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahwa Tuhan bukan melihat hak jasmani atau keadaan fisik seseorang, tetapi Tuhan melihat hati seseorang itu, bagaimana hati kami boleh menunjukkan pujian kami melalui kehidupan atau perjalanan hidup kami yang setia kepada Tuhan dan setia untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, bantu kami, kuatkan kami, dan sertai kami untuk menjadi saluran berkat, untuk memahami firman Tuhan, dan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami, melalui sifat, sikap, atau karakter kami yang takut akan Tuhan, yang memelihara hubungan kami dengan Tuhan kami. Berkati kegiatan kami, aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan dan kebijaksanaan agar kami boleh mendengar, menjalankan semua kegiatan kami di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.